Hai, kembali lagi channel tutorku. Dalam pembuatan film terdapat beberapa aspek film yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah shot. Shot adalah suatu rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi. Satu shot terbentuk ketika tombol rekam ditekan dan berakhir pada saat tombol rekam ditekan kembali. Nah, dalam shot ini terdapat beberapa jenis pengambilan gambar atau yang sering disebut dengan type of shot. Dengan menggunakan jenis pengambilan gambar yang benar akan membuat film kita lebih menarik. Apa saja sih jenis pengambilan gambar tersebut? Ayo kita mulai mempelajarinya. Yang pertama ada yang disebut dengan extreme long shot. Pada tipe ini gambar diambil dari jarak yang sangat jauh dan yang ditonjolkan bukan pemeran, melainkan latar belakang yang ada pada adegan tersebut. Jenis pengambilan gambar ini bertujuan untuk memperlihatkan lingkungan atau suasana dalam sebuah adegan film. Yang kedua ada yang disebut dengan long shot atau wide shot. Pada tipe ini pengambilan gambar dilakukan dengan jarak yang jauh tetapi pemeran sudah terlihat dengan cukup jelas. Jenis pengambilan gambar ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara lingkungan dengan pemeran. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan full shot. Sesuai dengan namanya, jenis pengambilan gambar ini dilakukan secara penuh dari kepala hingga kaki pemeran. Pada jenis pengambilan gambar ini biasanya dipergunakan untuk memperkenalkan pemeran dan apa yang sedang dilakukannya. Selanjutnya ada yang disebut dengan medium shot. Pada tipe gambar ini diambil dari kepala hingga pinggang pemeran. Nah, biasanya jenis pengambilan gambar ini sering digunakan untuk shoot interview ataupun shoot wawancara. Selanjutnya ada yang disebut dengan medium close up. Nah, pada jenis pengambilan gambar ini diambil dari jarak yang dekat, yaitu kepala hingga dada pemeran. Nah, pada ukuran gambar ini pemeran lebih ditunjukkan emosinya, namun masih memperlihatkan gerak-geriknya. Selanjutnya ada yang disebut dengan close up shot. Nah, dalam close up shot berfungsi memfokuskan ekspresi dari pemeran. Close up shot ini diambil dari atas kepala hingga dagu pemeran. Selanjutnya ada yang disebut dengan extreme close up. Jenis pengambilan gambar ini sangat detail pada sebuah objek, seperti pengambilan mata dari pemeran, hidung dari pemeran, dan lain-lain. Jenis pengambilan gambar ini digunakan untuk mendramatisasi ekspresi dari pemeran. Selanjutnya ada yang disebut dengan over the shoulder shot. Pada jenis pengambilan gambar ini, kamera berada di belakang bahu salah satu pemeran, dan pemeran utama tampak menghadap kamera dengan latar depan bahu lawan bicara. Nah, kita sedang mempelajari tentang beberapa jenis pengambilan gambar. Selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya framing shot. Jadi, framing shot adalah seni dan ilmu penempatan subjek pada shot. Apa saja itu? Ayo kita mulai mempelajarinya. Yang pertama ada yang disebut dengan single shot. Jadi, single shot ini adalah pengambilan gambar di mana hanya ada satu subjek yang ada dalam frame. Yang kedua ada yang disebut dengan two shot. Jadi two shot ini adalah pengambilan gambar di mana yang ada dalam frame itu cuma dua subjek. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan three shot. Nah, seperti namanya, three shot ini adalah pengambilan gambar di mana yang ada dalam frame itu cuma ada tiga subjek saja. Dan yang keempat ada yang disebut dengan group shot. Jadi group shot adalah pengambilan gambar di mana terdapat lebih dari tiga pemeran yang ada dalam satu frame. Nah, seorang filmmaker harus pandai meramu jenis-jenis pengambilan gambar tersebut agar film terlihat lebih bagus dan lebih dinamis. Sekian video untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel tutorku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning.